Halo semua, balik lagi dengan saya Tos Budianto. Dan saya Giovanni. Jadi kita bakal bahas suatu berita, yaitu tentang seorang ibu yang laporin suaminya selingkuh tapi lalu kemudian dipolisikan. Kita langsung lihat aja ya beritanya sebentar. Oke, kita baca aja. Seorang anggota TNI AD Letu JKM DRG Malik Hanro Agam atau Letu Agam sempat dilaporkan terkait perselingkuhannya dengan perempuan berinisial Bianca Alicia atau BA, namun sang istri Anandira Puspita atau AP justru dipenjara setelah membongkar. Peristiwa ini berawal dari Anandira memviralkan kasus perselingkuhan melibatkan suaminya dengan sejumlah wanita termasuk BA. BA disebut merupakan putri Kapolresta Malang Kombes Budi Hermanto. Waduh, detail sekali ya. Berdasarkan laporan seorang warga, Ahmad Ramzi Abud sebagai penyidik Polresta Denpasar kemudian menetapkan Anandira sebagai tersangka melanggar UITE, mencemarkan nama baik BA setelah mengunggah postingan bersama pemilik akun Ayo Berani Laporkan 6, Hari Sulistia Adi. Keduanya dikenakan pasal 48 ayat 1 Jungto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE. Terkait dugaan perselingkuhan dengan WA, pihak Kodam menilai belum memenuhi alat bukti yang cukup. Ketua Agama bergabung Kesatuan Kesdam 9 Udayana dianggap hanya memiliki hubungan pertemanan saja dengan BA yang sudah berlangsung 2010. Barang bukti yang diserahkan kepada Pomdam berupa fotobox dan catatan saja itu tidak bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan. Kami akan tindak lanjuti apabila pihak AP dapat ada barang bukti atau bukti yang lain yang bisa diserahkan kepada kami. Saat ini Anandira telah dibebaskan dari tahanan bersama bayinya berusia 1,5 tahun. Sebelumnya sempat ditahan tanggal 9 April. Oke. Lalu kemudian ini yang Anandira ini dari Tribun Bali. Karena dia tangkapnya di Bali ya kalau nggak salah. Dia sebenarnya Anandira ini kecewa deh. Karena dia bilang dia ada 3 bukti rekaman yang percakapan antara dia dengan BA atau selingkuhannya itu yang anak kombes tadi. Terus dia sama BA sama Agam. Suami dan istri ya? Ya, sama selingkuhannya juga deh. Oke. Nah, di situ pun dan bilang Agam BA berteman 2010. Itu tidak benar karena di rekaman BA ngomong ke saya dia baru kenal Agam sejak pindah dinas ke Bali dan suami saya mengakui menyukai BA. BA pun bilang di situ suami saya chat ngomongin I miss you sebagai ada. Saya kecewa dan Pomdam kok alat bukti itu tidak disebutkan. Oh ya, tadi kan dia ada bilang kalau alat buktinya kurang ya karena foto box sama cecetan. Oke. Padahal ini dia bilang ada rekaman deh, 3 bukti rekaman. Tapi kenapa tidak dimasukkan gitu loh? Berarti kan harus cukup tuh buktinya. Terus Anandira mengungkapkan bahwa berulang kali sudah memaafkan perselingkuhan. Jadi suaminya ini kayaknya udah sering deh melakukan perselingkuhan. Bahwa sejak menikah 24 Februari 2018 sudah terjadi perselingkuhan oleh suaminya dengan perempuan lain baru terungkap 2020. Selingkuh aku maafin, selingkuh lagi aku maafin lagi. Selingkuh terakhir anak Kapolresta Malang itu dengan perempuan BA, dia lepasin saya. Selain selingkuh, Letu CKM Agam juga terbukti melakukan KDRT berupa penelantaran dan kekerasan psikis. Suami sudah sering lalai menafkahi dari awal pernikahan. Anaknya juga ke psikiater ya karena ada gangguan psikolog. Bahwa saat itu surat cerai tersebut dibuat oleh mertuanya dan suaminya berada di bawah tekanan keluarganya dan mirisnya Anandira tengah mengandung usia 5 bulan. Oh, karena dia disebutkan si Anandira Puspita sama suaminya ini sudah cerai dari secara agama deh. Tapi secara sipil kan mungkin karena TNI agak susah. Secara kayak orang angkatan kan agak susah cerai gitu. Kayak polisi juga kan agak susah. Jadi ketika hamil dia ninggalin saya dan nantarin saya dan anak pertama kami. Ayah mertua mengirimkan surat talak 3. Ketika kemudian komandannya mengharusi suami dimediasi, suami langsung minta rujuk dan dia bilang surat cerai agama itu dalam keadaan di bawah tekanan keluarga, pengakuan dia. Saat dia minta rujuk dengan saya tanya jatuh tidak talaknya. Ketua Pengadilan Agama Kupang bilang kalau dalam paksaan tidak sah, harus disaksikan oleh 2 orang saksi. Itu rujuk lagi kami. Habis itu dia belum talak lagi, tapi kami sepakat cerai yang masih ditahan-tahan karena proses Pomdam itu. Bahwa dirinya ditahan. Anandira Puspita menambahkan bahwa selama dirinya ditahan, anak pertama yang dalam pengawasan dokter psikolog anak tersebut sempat sakit.
Bahkan tak hanya itu, suaminya juga tidak pernah bertekad untuk menjenguk dirinya bersama anaknya yang 1,5 tahun yang sempat ditahan di UPTD PPA Rumah Aman Pemogan. Oke, kalau Dede ada pertanyaan nggak? Nanti Koko coba tanya dari yang sudah Koko baca deh. Berarti belum cerai? Kayaknya udah proses ya, karena masih ditahan yang ya belum secara sah gitu mungkin. Tapi sudah masuk proses. Bentar, saya agak bingung sih komentar gimana. Menurut Dede ini menarik ya? Menarik ya? Menarik, tapi maksudnya kalau dari segi moralitas kita udah nggak usah diomong lah ya, kita udah tahu apa jawabannya. Oh, Tapi belum kalau tentu. dari Secara moral gitu gimana? ya? Secara moral gimana? Kalau secara moral sih seharusnya pada saat sudah menikah, seharusnya kan itu ya nggak ada acara selingkuhan. Oh iya betul. Seharusnya sekali. Terus nggak ada acara penelantaran, tidak ada acara KDRT. Ini secara moral ya, saya bicara secara moral. Oke, setuju. Belum tentu karena belum maksud Koko belum tentu karena belum tentu semua orang ngerti nih secara moral itu betul apa enggak. Iya, namun kalau secara hukum, setahu saya nggak tahu sih. Karena terakhir yang saya baca ada RUU namanya RUU Ketahanan Keluarga dan itu belum diketok palu. Jadi istilah penelantaran istri itu saya nggak tahu istilah kenapa istri bisa ditelantarkan itu diksi yang dipakai masyarakat aja sih. Maksudnya gimana? Pada sini feminis, tapi biasanya orang suka bilang menelantarkan istri. Gimana caranya bisa menelantarkan? Kan istri juga bisa kerja sebenarnya. Oke. Jadi secara hukum saya nggak tahu salahnya di mana ini. Kalau secara hukum ya, karena as simple as dua orang ini ya udah tinggal cerai aja sebenarnya gitu loh. Jadi yang menjadi pidana adalah kenapa kok dia akhirnya menggunakan dia memviralkan mencemarkan nama baik kan gitu loh. Oke. Nah, yang menjadi masalah di sini. Kalau menurut Dede berarti kalau memviralkan perselingkuhan itu pencemaran nama baik jatuhnya. Soalnya ini yang lapor bukan suaminya deh, yang lapornya selingkuhannya, yang anak Kambes Malang. Saya mau menghormati hukum yang berlaku, namun saya salah satu konstituen yang berpendapat bahwa Undang-Undang ITE pencemaran nama baik, Undang-Undang ITE pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan sejenisnya itu harus direvisi, bukanlah dihapuskan ya. Karena jatuhnya bisa digunakan untuk kriminalisasi kepentingan pribadi. Ini salah satu contohnya. Karena ini kan pasal jatuhnya subjektif, pencemaran nama baik yang gimana? Gimana modelnya nama baik bisa dicemarkan yang seperti apa? Terus memviralkan itu kalau memang suatu hal adalah suatu bukti ya berarti kan bukan diviralkan. Atau apakah itu harus berupa kenyataan atau tidak, faktornya banyak gitu loh. Jadi menurut saya ini terlalu karet kalau pasal ini dipakai terus-terusan. Sebenarnya dan setahu saya di baru udah diketok palu kan, direvisi setahu saya di KUHP yang terbaru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru ya, tapi baru berlaku kan 2025. Kalau menurut Koko ya ini sih kayak kelihatan secara pandangan umum ya yang sangat-sangat mungkin salah ya kalau menurut Koko. Jadi kayak selingkuh jelas salah, bolak-balik jelas salah. Oke, jadi ini sudah bukan yang pertama sebenarnya. Jadi dia udah ada selingkuh itu udah dilaporin dari 2020 deh kalau Koko baca dengan perempuan yang lain. Terus tuh ada kayak KDRT gitu-gitu udah ada juga tahun di 2022 atau 2021 gitu. Nah habis itu yang ini kan 2023 nih yang terakhir ini. Nah habis itu kan dikirim, kalau menurut Koko ya jelas salah ya, jelas agamnya lah ya. Karena kalau udah moral. Iya secara moral. Apalagi ada anak ya, ada anak kan. Koko sih sebenarnya gini loh, kamu kan apalagi kalau dia TNI kan harus nggak ada poligami kan ya setahu Koko. Kalau kayak angkatan gitu nggak ada peraturan diperbolehkan poligami deh kalau nggak salah.
Saya nggak tahu kalau itu karena kan nikahnya secara agama ini. Oh enggak, secara resmi pun ada deh. Yang secara pengadilan angkatan juga ada deh. TNI gitu juga resmi sah. Jadi bukan Gitu. cuma agama. Cuma cerainya secara agama sudah gitu loh. Katanya. Cuma itu pun dianggap tidak sah kan. Karena di bawah paksaan Saya katanya. nggak tahu kalau negara gimana ngakuinnya, boleh nggak? Nah jadi kalau menurut Koko ini justru malah kelihatan kayak kalau orang punya kuasa ya tambah bahaya nih kita kalau ngomong, hati-hati. Kalau menurut Koko ini kita pandangan orang awam ya. Kalau menurut Koko kayak karena ini adalah anak kombes, jadi kan punya pengaruh nih, makanya prosesnya cepat dan langsung ditangkap gitu kan, ya nggak? Karena biasanya kan kayaknya udah banyak deh sebenarnya yang memviralkan entah suaminya atau istrinya gitu, yang memviralkan suaminya selingkuh gitu, tapi kan entah nggak ada yang lapor UITE ya, itu maksudnya cepat sekali gitu loh. Jadi kayak ini menarik ya, apakah ada hubungannya dengan dia anak kombes gitu kan. Malang kan dekat ya sama Bali. Tapi ini kita cuman Spekulasi ya. retorik ya, Ya, tidak menuduh loh, hati loh. Ya, jadi apakah ada hubungannya ke situ? Cuma kan ya yang Koko bingung lagi secara moral, kenapa ya orang-orang ini maksudnya tuh gimana ya? Apakah dia tidak sayang dengan anak dan istrinya deh atau gimana? Ya berarti enggak sih, karena tingkah lakunya juga sudah menunjukkan tidak ya berarti ya. Cuman bingung aja sih bagiannya kenapa kok dia harus Ditangkapnya enggak. itu Kalau saya jadi ceweknya sih saya tidak. Karena dia dilaporin sama selingkuhannya kan. Kalau iya, saya jadi di istri sahnya sih saya akan diceraikan. Karena saya nggak akan bilang istri sahnya ini nggak ada kesalahan. Kalau sampai dia selingkuh, dia kan bilang selingkuh saya maafin, anak sampai 2 atau 3 kayak gitu. dua. Kalau saya sih ya saya ceraikan kayak gitu. Siapa? Kalau dia Jadi istrinya. selesai gitu. Oh enggak, ini memang sudah Iya. proses cerai deh. Cuma maksudnya yang susah itu kan karena proses sidang Dari awal. angkatannya itu loh deh. Yang cerai itu kan tidak gampang kalau kayak polisi, TNI, gitu-gitu kan nggak gampang cerainya. Dari awal pun nggak ada bagian selingkuh maafkan, tapi ya selingkuh ya udah kayak gitu. Nah, kalau memang itu sudah nggak bisa ya buat dia, karena jatuhnya dia memviralkan sesuatu yang mana dasar hukumnya dia tuh nggak kuat gitu loh. Karena saya tahu dia tuh mau menjerat orang ini dengan undang-undang pasal zina, sedangkan pasal zina sendiri itu susah sekali membuktikan. Seandainya tidak ada bukti yang jelas, yang kayak ada bukti yang melihat terjadinya itu menusuk itu kayak gitu. Nah, Oke. Kalau menurut Koko sih bukan dia jadi undang-undang zina tuh Kalau menurut Koko bukan tentang undang-undang zina. Kalau menurut Koko tuh lebih terus ke dia mau arah yang mana? balas dendam, revenge, mempermalukan nama baik. Tuh, ya makanya karena justru karena dia sudah sakit hati sekali, dia makanya akhirnya mau balas dendam. Tapi dia tidak punya dasar hukum yang kuat sehingga itu jadi maksa yang empuk gitu. Nah, Dasar hukumnya apa? kalau memang Yang kuat sudah gimana? tahu dia nggak punya bukti yang kuat dari awal itu, kalau dia punya rekaman video malah Loh, tapi kan ada rekaman suaranya, tapi nggak dipakai deh, nggak dianggap. rekaman video terjadinya perzinahan itu habis itu sampai ke iya. kalau sudah ke sana. Kalau sudah ke sana iya mah dong. boleh. Iya dong. Boleh dong. gak? Tapi kalau tidak ada cuman atas dasar dendam, nah ini sebabnya kalau menurut saya berarti kan cuman buat revenge doang ya. Terus habis gitu dia istilahnya dia membuka celah yang besar buat dia sendiri gitu loh. Iya, aku setuju. Cuma maksudnya ada rekaman suaranya dan itu kan kayak 2 jam dia bilang. Tapi nggak dianggap kan. Nah, tapi itu Saya hal jadi berbeda polisi loh. Tapi itu hal berbeda loh. Itu hal berbeda antara dia maksudnya UITE sama yang mau yang tentang kayak cerai itu beda. Jadi ini kan dianggap UITE. Balik lagi UITE itu dasarnya apa? Kalau nggak suka terus laporin UITE atau misalnya Oh iya. Iya betul. Justru karena masih ada UITE ini celahnya sangat besar gitu untuk dipakai menyerang balik dia yang mana dia tidak punya senjata apapun.
Iya, makanya tadi pertanyaan Koko UU ITE itu dasarnya apa? Bisa kita ngomong, misalnya Koko bahas gosip nih, gue bahas artis. Habis itu artisnya UU ITE Koko karena bobo namanya atau ada rekaman mukanya atau apa gimana? Apakah Koko harus jurnalis lalu baru bilang nggak bisa kena UU ITE? Atau kalau Koko orang biasa bukan jurnalis, Koko bisa dikenakan UU ITE? Jujur saya kurang tahu sih soal itu, karena kan memang ini pasal karet ya, sering sekali dipergunakan untuk mengkriminalisasi orang. Betul. Gitu. Ya, Jadi memang ini harus sangat detail di revisinya. Kalau yang kata Dede ini sebenarnya betul sih. Itu kan dia membuka celah buat dia sendiri dikenakan UU. Itu memang benar. Koko setuju. Dan apalagi kan ini anak orang penting gitu loh, anak pejabat polisi gitu. Ya memang dia bodoh sih. Saya tadi mikir secara moral saya sudah jelas tahu yang salah siapa yang benar. Tapi secara hukum saya melihat you have it coming girl, kayak gitu loh. Iya ya, kenapa dia nggak maksudnya ngeviralin itu pada waktu bukan anak-anak kombes ini? Kenapa nggak yang dulu-dulu dia viralin sebenarnya? Cuma mungkin nggak viral deh. Kalau yang dulu-dulu mungkin nggak viral. Ada dia bahas itu, Koko baca berita SPG Gudang Garam di Kupang. Oke. Itu udah yang dia laporin yang mau 2020 rasanya selingkuh atau 2022, aku nggak tahu tuh. Pokoknya sebelumnya. Nah, entah kenapa yang itu nggak viral mungkin. Mungkin dia sudah share di sosmed dia tapi nggak viral mungkin. Mungkin karena yang ini anak kalau nggak salah anak angkat atau anak tiri gitu ya, atau anak asuh, pokoknya bukan anak kandung ya kalau nggak salah. Habis itu jadi viral. Nah, sekalian viral kamu masuk penjara. Aduh. Iya, justru karena saya tahu secara hukum celah dia besar sekali, saya nggak akan bilang hukumnya zolim. Enggak, celahnya tuh memang besar sekali akhirnya dari sisi istri sahnya ini. Itu maksudnya saya. Walaupun saya tahu dia secara moral benar, tapi celahnya tuh besar sekali di dia. Saya bilang ya kamu tahu sih secara hukum celahmu besar sekali, kenapa kamu pakai kayak gitu, kenapa kamu melakukan itu gitu. Nah ya. Oh, ini yang tentang saudari N ini selingkuhan sebelumnya itu 2021 deh. Habis itu kasus asusila terjadi 2022. Yang Koko baca di Detik Bali. Yang maksud Koko ini malah jadi kayak bumerang loh buat yang lapor nih. Sama kayak kombesnya juga mungkin ini bumerang, karena kan ini kan agak viral nih, lumayan viral kayaknya nih di TikTok, di internet, di Instagram kan viral nih. Jadinya kan seakan-akan kayak ini anak orang lagi nyusuin anaknya 1,5 tahun kena UITE, padahal yang selingkuh lakinya, bukan dia yang selingkuh gitu loh. Kalau secara moral ya, kita nggak ngomong hukum nih. Nah, akhirnya kan masyarakat kan melihatnya secara moral. Tapi saya kan juga melihat dari sisi hukum gitu loh. Kalau dari sisi hukum ya, kamu bisa nyerang dari sudut yang lain juga sih sebenarnya, by the way. Kalau memang banyak sekali ya sudut KDRT-nya, kayak kalau kamu punya hasil visum atau apapun lah. Kita bahas lagi satu lagi. Berarti ini adalah pentingnya cewek-cewek buat memilih suami itu jangan cuma dari seragamnya, teman-teman. Jangan mentang-mentang polisi, pilot, dokter, tentara gitu kan langsung wah aku mau PNS gitu, wah aku mau. Nggak boleh, harus pilih baik-baik. Jangan yang terlalu ganteng. Ini kan Letu Agam terlalu ganteng nih. Kalau Koko lihat ganteng dia, Koko akuin bahaya itu. Carinya tuh jangan yang terlalu ganteng kalau berseragam. Jadi setia. Oke? Betul gak? Jadi kan maksud Koko tuh cewek-cewek tuh harus milihnya itu lihat gitu loh. Jangan yang cuman terbau kayak wah ganteng, wah buat deg-degan, apa bisa memanipulasi hatiku gitu kan, langsung jatuh cinta. Jangan. Lihat orangnya bertanggung jawab enggak, suka bohong apa enggak, ya kan? Sayang keluarga apa enggak, sayang kita apa enggak gitu kan, bisa terima keluarga apa enggak, cocok sifat apa enggak, agamanya gimana, moralnya gimana, itu kan banyak. Betul nggak deh? Mungkin juga bapaknya Anandira ini tidak melakukan vet yang bagus terhadap calon menantunya. Kita harus bahas tuh sebenarnya. Kok cek dulu apakah dia punya bapak Anandira ini. Jadi menurut saya cewek-cewek juga harus pintar ya. Kalau mau pilih pasangan harus pintar. Kalau jangan cuma mau lihat tusuk duitnya. juga pintar, tusuknya di mana.
Masuk apa Ya ya? bener dong, jangan Masuk apa? lo nggak, maksudnya kalau mau revenge itu jangan terlalu polos gitu. Sembarangan. Betul. Setuju. Jadi itulah pentingnya edukasi para cewek-cewek dan siapapun, edukasilah diri Semuanya, kalian semua orang. sebanyak. Cewek-cewek Semua jangan orang. cuma lihat gantengnya, jangan cuma lihat buat deg-degannya, jangan cuma lihat duitnya, jangan cuma lihat hartanya ya, lihat semuanya. Lihat, maksudnya mending nggak jadi merit, mending kerja susah, mending daripada nanti sudah ada anak jadi korban. Betul apa enggak? Betul ya. Iya. Oke, jadi sampai sini aja kalau begitu videonya. And jangan lupa subscribe, like and comment and share, and see you at the next video. Bye bye.